Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, wabil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Sabilul Muhtadin, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan kita semua selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia ini terutama di akhirat nanti. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Minum dulu ini. Masih melanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-10. Leres nggih? Hadis yang ke-10, hadisnya wa an Anasin, dan diceritakan dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Rasulillah, diceritakan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, apa sabdanya? Yatba'ul mayyita salasatun, akan mengikuti mayit 3 hal. Apa 3 hal? Jadi ada 3 hal yang akan mengikuti mayit. Yang pertama ahluhu, keluarganya. Yang kedua wa maluhu, hartanya. Yang ketiga wa amaluhu, dan amalnya. Fayarji usnani, maka pulang yang 2. Wa yabqa wahidun, dan menetap yang 1. Yarji'u, pulang, ahluhu, keluarganya, wa maluhu, dan hartanya. Wa yabqa amaluhu, dan menetap amalnya. Hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Jadi kata Nabi dalam hadis ini, hadisnya sahih ya, muttafaqun alaih Bukhari Muslim, ada 3 hal yang mengikuti mayit ketika dikubur. Yang pertama keluarganya, yang kedua hartanya, yang ketiga amalnya. Yang menetap, yang 2 kembali, yang 1 menetap. Yang kembali keluarga dan hartanya,
yang menetap adalah amalnya. Kalau mau kita sederhanakan, jangan ngandelin keluarga, jangan ngandelin harta. Karena nanti yang menetap bersama dengan kita dengan izin Allah adalah amal kita. Terus gimana Ustaz? Ayo beramal dengan keluarga kita, supaya amal kita kepada keluarga nanti bisa menetap membersamai kita, menolong kita. Sebagai suami baik-baik kepada istri, sebagai istri baik-baik kepada suami. Karena perbuatan baiknya suami kepada istri itu pahalanya gede. Bukan gede, gede, besar. Sebagaimana berbaktinya istri pada suami itu pahalanya juga besar. Cuman karena tiap hari ketemu, jadi seolah-olah nggak ada pahalanya. Padahal berbuat baiknya suami kepada istri, istri kepada suami itu pahalanya apa? Besar. Demikian juga orang tua dan anak, kelihatannya karena ketemu tiap hari kayak nggak ada pahalanya. Padahal berbaktinya anak kepada orang tua itu pahalanya besar. Berbuat baiknya orang tua kepada anak itu juga pahalanya besar. Maka manfaatkan mumpung kita masih punya keluarga untuk berbuat baik kepada keluarga kita. Karena perbuatan baik kita pada keluarga kita itu dinilai besar pahalanya oleh Allah, dan itu nanti akan menemani kita di akhirat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Yang kedua, harta. Maka ayo berbuat baik dengan harta kita, gitu loh maksudnya itu. Agar nanti amal kita terkait dengan harta itu menemani kita nanti di akhirat. Terutama perbuatan baik yang pahalanya terus mengalir, disebut sedekah jariyah. Masjid, mushola, majelis taklim, beasiswa sekolah, modal usaha, perbaikan jalan, pengadaan sumur bersih. Ustadz, itu yang duitnya banyak Ustadz. Kalau nggak banyak duitnya gimana? Gampang, kasih tahu yang punya duit. Nah, gitu. Jadi kalau nggak punya duit, kasih tahu yang punya duit. Memang dapat pahala sama Ustadz. Hadisnya Sahih Muslim sama. Siapa yang menunjuki kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang ditunjuki itu. Ya, Allah itu kurang baik gimana coba? Yang nggak punya uang disuruh ngasih tahu yang punya uang, atau mendorong yang punya uang supaya dia berbuat baik. Itu seperti itu. Paham ya? Nah itu. Nah, saya pernah tanya orang, Ustadz, amal kita itu menemani kita dari kapan Ustadz? Amal kita itu loh menemani kita dari kapan? Saya jawab dari sekarang. Jadi amal itu bukan menemani kita dari nanti di akhirat, bukan. Dari sekarang pun amal kita sudah menemani kita. Maka orang-orang yang beramal dengan amalan-amalan yang mendatangkan pertolongan Allah, nggak tahu gimana caranya, ditolong aja oleh Allah keadaannya itu. Orang yang beramal dengan amalan-amalan yang mendatangkan kemudahan-kemudahan dari Allah untuk dirinya, nggak tahu gimana urusannya dimudahkan saja oleh Allah. Orang yang beramal dengan amalan-amalan yang memuliakan, maka dia di dunia pun sudah Allah muliakan. Tidak usah nunggu di akhirat nanti. Tentu dengan kemuliaan yang sejati, bukan kemuliaan yang semu ya. Kalau kemuliaan yang semu, Fir'aun pun juga mulia, Namrud juga mulia, tapi itu kemuliaan yang semu. Yang kita inginkan adalah kemuliaan yang sejati, yang tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Jadi jangan dikira amal itu baru akan menemani kita nanti setelah kita mati. Enggak, dari sekarang. Dari sekarang. Makanya kalau kita hari ini beramal dengan amal-amal yang mendatangkan pertolongan Allah, seperti ayat kursi, sedekah, seperti menolong orang lain, memudahkan urusan orang lain, maka tidak tahu gimana ceritanya, dengan izin Allah pokoknya kita akan dekat dengan pertolongan Allah gitu aja. Bahwa setiap orang punya masalah pasti, tapi dekat pertolongan Allah kan tidak semua orang gitu loh maksudnya itu. Tapi kalau kita punya amalan itu insya Allah lah, insya Allah, insya Allah. Allahu Akbar. Nah demikian juga kalau kita beramal dengan amalan kemuliaan, seperti menuntut ilmu, seperti kalau kita berdakwah, beramar ma'ruf nahi mungkar, seperti kalau kita
insya Allah lah, beramal dengan amalan takwa, maka tidak usah nunggu di akhirat, bahkan di dunia pun kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentu ini yang saya ulang tadi, ini harapan kita ini kemuliaan yang sejati, bukan kemuliaan apa yang semu. Karena kalau kemuliaan semu, orang kafir pun juga dapat. Saya ulang tadi, Fir'aun dapat, Namrud dapat, Qarun dapat. Tapi itu semu sementara. Di dunia saja, di akhirat mereka terhina. Kecuali kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami ya insyaallah nggih. Nah, namanya beramal ini sebenarnya sudah ada manfaatnya dari sekarang untuk kita dengan izin Allah. Maka mumpung masih hidup, monggo perbanyak ibadah dan amal yang soleh, yang insya Allah itu akan jadi bekal bagi kita tidak hanya di dunia, terlebih nanti di akhirat. Bisa dimengerti nggih? Nah, itu. Keluarga kita mungkin kembali, tapi amal soleh kita dengan keluarga kita itu tidak akan kembali, menetap membersamai kita. Mungkin bagi bapak-bapak begitu meninggal istrinya kembali, tapi kebaikan bapak-bapak kepada istri tidak akan kembali, tetap menetap, karena itu amal soleh kita kepada istri kita. Kalau ibu yang meninggal mungkin bapak kembali, tapi baktinya ibu kepada suami menetap menemani ibu di alam barzah sampai seterusnya. Itu seperti itu. Anak-anak kita mungkin kembali, tapi perbuatan baik kita kepada anak kita menetap membersamai kita, karena itu amal soleh. Bakti kita pada ketika anak-anak meninggal, orang tua mungkin pulang kembali, tapi baktinya anak itu pada orang tuanya menetap di situ. Hartanya kembali, mobilnya semua kembali, tapi karena mobil itu sering buat numpangin orang untuk berbuat baik misalnya, atau misalnya dia dengan hartanya pernah menolong orang lain, maka fisik hartanya kembali, tapi nilai amalnya dengan harta itu tidak kembali, menetap di situ. Saya baca, seingat saya dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, hadisnya kata Imam Al-Qurtubi sahih dari semua jalur periwayatannya. Ini dalam kitab At-Tadhkirah, yang jeneng ngaji kitab At-Tadhkirah itu ada di situ riwayatnya itu. Jadi nanti itu di alam barzah itu Allah menciptakan malaikat dari amal seseorang itu, namanya malaikat Ruman. Namanya malaikat apa? Ruman. Malaikat Ruman. Malaikat Ruman ini akan mendatangi orang yang sudah meninggal itu di alam barzahnya. Kalau yang datang amal solehnya, bentuknya wangi, bagus, indah, ramah, lembut ngomongnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kenal saya enggak, Pak? Enggak. Siapa panjenengan? Kok baunya wangi, bagus, indah banget? Sampean yang Jumat malam ngaji itu loh di Sabilul Muhtadin. Oh, saya pahala ngaji sampean. Oh, sampean yang baca Quran itu loh. Oh, sampean yang kerja nafkah untuk keluarga itu loh. Oh, ini pahalanya. Di hadisnya nggak apa? Oh, gitu nggak? Itu modifikasi itu. Tapi kira-kira begitulah kira-kira itu. Singkat kata, singkat cerita, ditemani oleh amal itu sampai hari kiamat nanti. Nanti ketika hari kebangkitan sama amalnya sedang menunggu di atas kuburnya. Ketika orang itu bangkit dari kuburnya, dia amalnya udah nunggu di situ itu nanti. Apa fungsi amal ini? Mengadvokasi orang itu. Mengadvokasi orang, malah apa? Membela orang itu. Ngoten, mengadvokasi Bang namanya. Nggih, Pak. Pak Narto. Nggih. Iya, kalau ada Pak pengacara tidak enak saya ngomong. Pokoknya membela orang ini. Allahu Akbar. Sehingga dalam satu riwayat diceritakan ketika malaikat mau misalnya berurusan dengan kepalanya orang ini, sujudnya bicara, jangan pukul kepalanya. Di sini ada saya. Sujud ngomong gitu.
Ketika mau pukul tangannya, kata tangannya, jangan pukul tangannya. Kata sodako, ada saya di situ. Itu ada dalam kitab At-Tadkirah, itu ada itu. Ketika mau dipukul kakinya, jangan. Ini kakinya ini sering dipakai untuk melangkah ke masjid, ke majelis taklim, berjuang di jalan Allah. Pokoknya malaikat gak punya alasan untuk mukul orang ini. Kenapa? Karena amalnya membela dia. Amalnya bela dia semua. Allahu Akbar. Semoga kita termasuk yang dijaga oleh Allah ya. Amin. Allahumma amin. Lanjut. Nah, ini fungsi amal tuh gitu diantaranya itu. Tapi kalau orang itu jubwahat, zalim dan belum bertobat dari kezalimannya, maka amal kejahatannya dirupakan dalam bentuk malaikat ruman yang wajahnya sewelek. Nauzubillahi min syarri dzalik. Baunya busuk, serem, gewalak, wis kurang opo. Sangar pokoknya. Begitu datang ngomongnya kasar. Kaget orang yang datang. Siapa kamu? Baunya busuk, gak enak. Pokoknya gak seneng. Kata orang itu, kata malaikat itu, Allah, masa lupa sama saya? Enggak, kamu semua gak kenal saya. Alah, yang sering nonton gosip itu loh. Misalnya. Itu yang kamu durhaka sama orang tua kamu itu. Enggak wali. Kamu yang durhaka sama suami itu. Kamu yang durhaka, kamu yang zalim kepada istri itu. Kamu yang pokoknya semuanya. Kamu yang curang itu. Semuanya. Maka yang ini alih-alih membela, malah memprovokasi malaikat. Udah ajar aja. Malaikat pukul kepalanya, pukul pak. Nggak pernah sholat ya. Hajar itu. Tangannya pelit itu, hajar aja. Kakinya nggak pernah. Pokoknya alih-alih membela malah jerongkrokno. Kalau bahasa Jawanya malah jerongkrokno. Menjerumuskan malah dia. Nauzubillahi min syarri. Itu ada dalam kitab At-Tadkirah Imam Al-Qurtubi itu. Seingat saya ada dalam kumpulan Sahih Hadits Qudsi juga itu riwayatnya itu. Amal itu. Nah, di dalam kehidupan dunia ini pun kadang amal-amal itu juga dirupakan oleh Allah dalam bentuk malaikat-malaikat juga. Yang menyertai kita dengan izin Allah untuk menolong kita. Masa Ustaz ada dalilnya? Mana Ustaz? Contoh. Di dalam surah Ali Imran ayat 125 itu. Allah bilang, bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin. Benarlah apabila engkau mau bersabar dan bertakwa, sekiranya mereka menyerang engkau secara tiba-tiba, maka Allah akan turunkan untuk kamu malaikat sebanyak 5.000 malaikat yang bertanda. 5.000 malaikat. Jadi kalau kita mau sabar itu amal soleh apa enggak? Dan kalau kita mau bertakwa, takwa itu amal soleh apa tidak? Amal soleh. Allah akan turunkan malaikat untuk kita, 5.000 malaikat untuk menolong kita. Itu malaikat khusus. Kalau angkatan darat Kopassusnya. Kalau angkatan darat Paskasnya. Kalau angkatan laut marinirnya. Iya. Kalau polisi apa? Brimobnya nggih. Pasukan khusus malaikat tapi. Pas saya nerangkan ayat ini ada jamaah saya nanya, Ustadz, itu kan ayat turun berkenaan dengan perang Badar Ustadz. Apakah ayat itu masih berlaku sampai sekarang? Kalau kita sabar dan bertakwa, Allah akan kirim untuk kita 5.000 malaikat untuk membantu kita itu. Maka saya jawab, Bu, andaikan perang Badar tidak terjadi, di cancel oleh Allah misalnya gitu ya. Kayak perang Badar Sughra kan di cancel, nggak jadi itu di cancel oleh Allah. Gara-gara hasbunallah wa ni'mal wakil. Kira-kira Bu, ayat ini tetap turun apa tidak? Iya sih tetap turun Ustaz. Ya, karena kan stoknya sudah ada di Lauhul Mahfuz. Ayat ini sudah ada stoknya di Lauhul Mahfuz sebelum perang Badar terjadi. Jadi andaikan perang Badar di cancel, ayat ini tetap turun. Stoknya ada kok. Makanya
kata para ulama dalam memahami Al-Quran ada kaidah. Di antaranya apa? Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususi sabab. Seringkali statement Allah itu berlaku umum sebagaimana teksnya, tidak berlaku khusus sebagaimana konteksnya, seringkali. Maka sampai detik ini pun berarti ayat ini masih berlaku. Asalkan apa? Kita mau bersabar dan bertakwa. Ya suka-suka Allah, bentuknya bagaimana terserah Allah. Saya punya kawan satu pesantren dengan saya mau pulang ke Madura. Naik bis, sudah naik bis. Tapi saya tahu ini orangnya baik, Masya Allah. Teman saya ini orangnya baik, Masya Allah. Naik bis, tiba-tiba ada bapak-bapak naik ke bisnya. Pak, naik bis saya aja, Pak. Enggak, Pak, saya naik bis ini aja. Sudah mau berangkat ini. Udahlah, ayo naik bis saya. Karena dipaksa akhirnya ikut bisnya dia. Akhirnya bis itu berangkat duluan. Kata teman saya, Pak, itu bisnya berangkat duluan, Pak. Bapak ngajak saya ke sini. Sudah, Mas, di sini aja. Setelah itu pergi nggak tahu kemana, akhirnya bis ini berangkat juga. Dalam perjalanan dia lihat bis yang berangkat tadi itu kecelakaan. Nah, pertanyaannya siapa bapak tadi itu? Wallahu alam bisawab. Bisa manusia? Bisa. Bisa jin? Bisa. Malaikat bisa nggak? Bisa juga. Allahu Akbar. Kalau Allah berkehendak bisa saja. Allahu Akbar. Saya pernah kenal atau seseorang itu tukang bekam. Rumahnya di Tangerang kalau nggak salah itu. Ibu-ibu. Zaman ketika stasiun masih semrawut pokoknya. Sebelum zamannya Pak Sopo jenenge Pak Dahlan Iskan sama Pak iya itu Jonan sama? Iya Sopo itulah itu. Pokoknya intinya masih semrawut, kereta api masih semrawut pokoknya. Wis, singkat kata singkat cerita, dia berhenti di Pasar Senen, stasiun Senen. Kertasnya ketinggalan di kereta. Dia mau membekam orang di daerah Kranji atau di mana saya nggak tahu. Tasnya ketinggalan di kereta. Padahal isinya itu duit emas isinya itu. Ya kan karena dipakai gelang taruh di tas takut kecopetan atau apa saya nggak paham, taruh di tas sama dia. Ketinggalan tasnya di kereta. Sudah keluar, hampir keluar stasiun, tiba-tiba ada bapak-bapak agak tua ngomong, Bu, tasnya ketinggalan di kereta. Segera dia kembali, ternyata masih ada tasnya. Pasar Senen. Iya, Pasar Senen ketinggalan kira-kira masih wujud nggak kira-kira? Normalnya harusnya loh. Kalau menurut teori hilang itu Pak. Wassalam itu. Kalau Pasar Senen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lah. Tapi qadarullah tasnya masih utuh, isinya masih utuh. Dilihat orangnya udah hilang nggak ada. Pertanyaannya siapa bapak tadi itu? Wallahu alam bisawab. Ya bisa orang beneran. Iya bisa malaikat, bisa jin, bisa siapa saja. Kita tidak tahu, tapi yang pasti itu pertolongan Allah. Oh ternyata tukang bekam ini orangnya baik memang, sering bantu orang. Masya Allah. Yang kedua ya, satu lagi. Saya punya jamaah di Bougainville, Taman Bougainville, Caman. Yang saya tahu ibu ini orangnya ahli masjid, ibu ahli masjid, ahli taklim orangnya. Sering ke masjid, sering taklim lah orangnya, sering taklim. Orangnya Masya Allah baik orangnya, Masya Allah baik. Yang saya kenal ya, orangnya baik Masya Allah, yang saya kenal. Suatu saat beliau ini naik mobil lewat di depan Ancol. Gak tahu sebelah mananya, ban mobilnya satu masuk ke got, ceritanya itu. Bannya satu masuk ke got. Saluran air, jeblos lah. Ibu-ibu sendiri gimana coba? Panik nggak? Panik. Nah, di tengah-tengah panik bannya kejeblok itu, qadarullah dengan izin Allah ada sekelompok pengendara motor datang. Kenapa Bu? Ini ban mobil motor saya bannya keblasuk Mas. Kita tolong Bu. Diangkat bareng-bareng itu, nggak tahu gimana ceritanya. Sekelompok diangkat bareng-bareng, diusahakan keluar bannya itu. Qadarullah akhirnya keluar bannya dari apa? Iya dari got itu. Bu ya pacaran kita ini nggak ngerti, pokoknya diangkat. Karena udah selesai, ibu ini kan mau bilang terima kasih itu loh. Masuk ke mobil mau ngambil uang di tas itu, ngambil uang. Mau bilang terima kasih ke pengendara motor itu, begitu uangnya diambil, keluar mau ngasih, loh, kok udah nggak ada semua? Pertanyaannya, siapa itu? Bisa orang Bali,
Orang asli bisa apa Ali? Bisa jin, bisa malaikat, bisa saja. Rupanya itu semua balasan amal rupanya. Itu balasan amal. Jadi balasan amal napa di dunia. Allah sudah utus. Jadi perihal malaikat yang Allah utus tadi di alam barzah itu enggak usah nunggu di alam barzah, bahkan di dunia pun kadang sudah Allah utus. Dalilnya tadi diantaranya surah Ali Imran ayat 125. Atau nanti ada juga di surah Hamim As-Sajdah, surah Fussilat ayat 30 itu. Iya, kalau kita tapi syaratnya istiqomah dalam keyakinan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, yang memelihara kami adalah Allah. Terus istiqomah berarti tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Tidak bersandar kecuali hanya kepada Allah. Berharap hanya kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, semuanya pada Allah. Kalau kita konsisten dengan keyakinan itu, maka akan turun menemui kita malaikat dalam jumlah yang besar. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi enggak harus nunggu mati. Bahkan di dunia pun kadang malaikat sudah menemani kita. Bahkan kalau kita baca di Hayatus Sahabah, itu kadang orangnya sakit yang jenguk itu malaikat. Yo, apa coba? Itu ada dalam kitab Hayatus Sahabah karya Syekh Maulana Yusuf Al-Kandahlawi rahimahullah. Diceritakan Nabi pas menjenguk sahabatnya Uqamakal, sahabat itu berkata, "Ya Rasulullah, sebelum Anda ada orang yang jenguk saya, orang yang ganteng ya Rasulullah. Saya belum pernah melihat orang seganteng dia kecuali engkau ya Rasulullah." Kata Nabi, "Aukamakal, saya ketemu orangnya tadi di luar. Itu Jibril jenguk kamu itu." Masya Allah. Karena saking dekatnya dengan Allah sampai malaikat Jibril jenguk. Cuma nyamar sebagai manusia. Kalau di fikih sunnah Sayyid Sabiq itu Zubair bin Awam radhiyallahu an. Itu sahabat Nabi, ahadul asyaratil masyhudil lahum bil jannah, satu di antara 10 sahabat Nabi dijamin masuk surga selama hidupnya, semasa hidupnya. Beliau ada dalam fikih sunnah Sayyid Sabiq ya. Beliau bilang kepada keponakannya, "Wahai keponakanku, jangan ceritakan ceritaku ini kecuali aku sudah mati." "Apa itu wahai paman?" "Ketahuilah bahwa selama aku sakit ini aku dijenguk oleh para malaikat." Nah, yang ngomong sahabat Nabi yang dijamin masuk surga semasa hidupnya oleh Rasulullah Muhammad SAW. Berarti masih jujurnya itu maksudnya. Itu dia dikutip dalam fikih sunnah Sayyid Sabiq. Ada riwayat itu Aukamakal. Nah, kalau kita ngaji ini yang kenal kepada kita nggak cuma yang kelihatan ini aja. Nah, bisa jadi yang nggak kelihatan lebih banyak lagi. Itu di belakang ibu-ibu itu banyak itu. Yang nggak kelihatan itu lebih, yang nggak kelihatan kan lebih banyak lagi bisa jadi ini kan. Allahu Akbar. Wong yang kelihatan ini juga belum tentu manusia semua ini. Tambah parah lagi. Allahu Akbar. Kun boten gitu. Tapi kalau ini saya serius ini. Karena bisa jadi yang kalau di hadis Sahih Muslim kan kalau ada majelis ilmu kan malaikat rahmat ngepung kan gitu. Ngepungnya sampai langit tembus langit pertama kan. Berarti memang yang enggak kelihatan lebih banyak daripada yang kelihatan. Makanya jangan dikira yang kenal kita cuma yang datang aja. Yang enggak kelihatan juga kenal sama kita insyaallah. Nah, kalau dikenal sama malaikat insyaallah didoakan. Nah, Haji. Nah, Haji. Maksudnya cuma beberapa orang, tapi kelihatannya banyak banget yang kita. Oh nggih. Wonten nggih insyaallah. Yang datang orangnya cuma berapa, tapi kelihatannya banyak. Masya Allah. Itu namanya kalau orang dulu nyebut namanya sirullah. Makhluk rahasianya Allah. Orang tua kita nyebutnya sirulah. Sirulah. Kalau aslinya sirullah itu makhluk rahasianya Allah. Wa an Ibnu Mas'ud, hadis yang ke-11 diceritakan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Qala beliau berkata, qala bersabda siapa an-nabiyyu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al jannatu adapun surga,
aqrabu, lebih dekat, ila ahadikum, kepada seseorang di antara kalian, min syiraqi na'lihi, dibandingkan dengan sendal yang dipakainya. Min syiraqi na'li, daripada tali sendalnya, gitu sebenarnya itu. Wan naru, sementara neraka, mislu dzalik, ya seperti itu juga. Rawah al-Bukhari, hadisnya dari al-Bukhari. Kalau bahasa sederhananya, mau masuk neraka, mau masuk surga dekat, mau masuk neraka juga dekat. Berarti mau masuk surga aslinya kalau pakai hadis ini ya gampang, mau masuk neraka juga gampang. Tinggal kita mau pilih mana, pilih jalur surga apa jalur neraka. Contoh. Kita sholat jalan ke surga, ini sholat ini. Tapi sholatnya karena riya, ada mertua di sampingnya, langsung turun gini. Kita sedekah naik gitu, sedekah naik, jalan ke surga. Tapi ketika kita sedekah tujuannya sum'ah, ujub, atau ungkit-ungkit pemberian kita, langsung jatuh. Iya, langsung. Makanya usahakan terus naik. Bahwa kadang kita jatuh, bangun lagi, putus, sambung lagi, bengkok, luruskan lagi, terus kotor, mandi lagi, terus sampai berjumpa dengan Allah. Gitu rumusnya. Ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Pun, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Masalah itu masalah yang lain boleh. Monggo Pak Suat Maji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sholat awabin, gimana kalau sholat istri di rumah, bisakah istri pun mendapatkan untuk melaksanakan sholat awabin? Awabin apa isyraq? Awabin. Awabin. Kalau awabin tidak ada masalah Pak. Istri di rumah ngerjakan sholat awabin tidak ada masalah. Bisa ya? Tidak ada masalah. Termasuk suami ngerjakan sholat awabin di rumah juga tidak ada masalah. Kan sholat awabin artinya sederhana Pak. Sholatnya orang-orang yang bertaubat, itu sholat awabin namanya. Boleh, tidak ada masalah. Nggak harus di masjid, di rumah juga bisa. Barangkali pertanyaan Bapak itu mungkin berkaitan dengan sholat isyraq. Kalau sholat isyraq itu memang gini, ada ketentuan sholatnya mesti berjamaah subuhnya. Nah, idealnya kalau untuk laki-laki di masjid. Perempuan pun sama, kalau untuk mendapatkan isyraq itu idealnya di masjid memang idealnya. Tapi memang ada riwayat yang menyebutkan yang penting jamaah, nggak harus di masjid. Ada yang begitu, terutama untuk perempuan ya, untuk perempuan. Apa contohnya di musola misalnya, atau di rumahnya misalnya. Untuk perempuan maka tidak ada masalah itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo ya, monggo Pak. Nggih. Pak, mengenai syukur Pak. Kita kan harus mengumpulkan apa pemberian Allah semuanya. Nggih. Termasuk kita umpamanya kita punya rambut sudah udah putih terus di apa namanya? Di lock jadi hitam kita kan bentuk enggak syukur besar. Nah, Terus, Pak. kita punya gigi juga besar. Nah, kita udah mau ini kita mau pasang itu termasuk enggak syukur ya Pak. Sebentar dulu. Nah, sebenarnya kembali pada niatnya. Jadi kalau dia nggak terima dengan keputusan Allah, kemudian dia berusaha merubah ciptaannya, tentu itu tidak boleh. Tapi kalau begini beda Pak Haji. Contoh. Perihal semir, ada hadis khusus untuk semir itu, asal jangan warna hitam. Dulu Nabi warna merah. Cuman Imam Ghazali ngasih komentar, memang kalau warna merah itu sudah menjadi kebiasaan orang-orang fasik, maka nggak bagus juga pakai semir warna merah itu. Jadi yang betul adalah biarin aja putih, karena toh putih dalam Islam itu adalah cahaya nantinya. Nah, jadi tergantung baju itu. Nah, tapi kalau memang dasar nyemirnya itu karena nggak terima dengan keputusan Allah, nggak ridhonya itu yang buruk Pak Haji. Nggak ridho dengan keputusan Allahnya itu, yang nggak bagus itu. Tapi kalau dia ridho dengan tuanya, ya Allah saya ridho dengan tua hamba. Terus karena ada sunnah Nabimu untuk menggunakan semir warna merah sama pakai semir warna merah, ya Allah misalnya.
atau semir warna yang lain, yang penting jangan merah, kan diperbolehkan dalam Islam. Maka kita tidak melarang Pak Haji itu, Pak Haji. Karena agama mengizinkan. Kalau warna hitam itu memang ada larangan. Karena warna hitam itu ya tidak tahu ada larangan aja. Karena ada larangan sebaiknya jangan warna hitam memang. Itu kalau terpaksa pakai semir. Tapi yang penting satu dulu nggih, keputusan Allah bahwa kita menua dan mulai berubah diterima keputusan itu. Ya ridho. Nah, adapun nanti jenengan mau ikut sunnah Nabi bersemir monggo, enggak juga enggak apa-apa. Nah, satu. Yang kedua, kalau perihal gigi, apa tujuannya dulu? Ada sebagian orang Pak Haji itu sengaja dia pasang gigi palsu itu karena dia tidak fasih dalam bacaan Qur'annya. Karena dia tidak mau nanti baca Quran itu enggak fasih. Maka dia terpaksa pasang gigi palsu itu. Nah, kalau itu tujuannya monggo mawon, enggak apa-apa. Karena itu kebutuhan, namanya takmil. Dalam Islam itu ada taghyir atau ada takmil Pak Haji. Kalau taghyir merubah itu dasarnya memang tidak ridho. Hidung sudah bener-bener iya bener-bener kabeh lah. Tapi kalau nun sewu ada masalah dan memang perlu untuk dipasang dan berkaitan dengan baca Quran, maka itu barangkali patut untuk dilakukan. Tapi kalau yang nggak ada hubungannya dengan itu, sebatas hanya untuk tadi itu, sebaiknya jangan. Nun sewu nggih, kados gigi jenengan ini kan untuk baca Quran masih lancar lah ini. Masih lancar, alhamdulillah, masya Allah. Jadi anda kan belum pasang gigi pun tidak ada masalah. Tapi kalau nun sewu Haji kan wonten sing nun sewu nggih, bogang tengah jeng nggih. Nah, itu kan kadang nun sewu untuk baca zal za kan bermasalah niku. Sebagian orang terpaksa pasang itu, bukan karena untuk gaya, supaya baca Qur'annya tetap fasih. Nah, itu kembali pada niatnya Pak Haji. Jenengan alhamdulillah insyaallah. Kalau masih urut masih bagus alhamdulillah. Kalau soal makan itu kan gampang lah, wong tinggal dibubur. Karena gak iso ngunyah di ketambel bubur. Gak iso ngunyah dilek. Yes. Kalau giginya kita enggak ngunyah kan kasihan lambung. Oh ngoten nggih. Berarti apa pertimbangannya napa berarti pertimbangannya? Kesehatan. Yang nggih, monggo berarti. Jadi bukan tidak ridho dengan takdir. Yang penting takdir Allah terima dulu nggih. Aku wis tuwa, wis nyatane untuk wis mulai nopo misalnya ngoten nggih. Ya wis nggih. Ya monggo kalau motivasinya untuk itu monggo. Yang penting jangan tidak ridho dengan keputusan Allah. Jadi jangan melawan tua. tua aja. Cuman bagaimana tua sehat, tua tetap bermanfaat. Itu mohon sama Allah. Semoga kita itu kalaupun menua yang sehat walafiat, menua dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, menua yang tetap Allah izinkan kita terus bermanfaat bagi agama ini, bagi umat ini, bagi diri kita dan keluarga kita semua, dan bagi sebanyak-banyaknya manusia. Amin Allahumma amin insyaallah. Ada lagi? Cukup nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat. Selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.